mana Mas Manu? Kok nggak ada di kamar? Apa jangan-jangan dia ke gudang buat ngecek Nadine? Mas? Iya, ada apa? Mas? Ada apa, Tara? Mas Manu, aku sangat khawatir. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Berjanjilah padaku, kau tidak akan Tara, meninggalkan kamu jangan aku, khawatir. Mas. Tenang saja. Kita nggak akan pernah berpisah lagi. Selamanya aku adalah milikmu, Tara. Aku harus segera selesaiin tugasku. Mas? Mas, bangun. Selamat pagi. Ini sudah pagi, sayang. Kamu mau kuambilkan minum? Akan kuambilkan ya. Matanya mengeluarkan cahaya merah. Seperti permata merah delima yang dimaksud oleh Pak Chandra. Jangan-jangan Tara adalah jelmaan permata merah delima. Oh iya. Batu merah delima sudah ada di rumah ini. Jadi saya harus... Pak! Kamu ini apa-apaan sih? Bikin kaget orang aja. Enggak, Papa ngomong apa barusan? Permata merah delima. Permata apa sih, Pak? Jangan keras-keras ngomong soal itu. Ma, mulai sekarang Papa minta kamu awasi yang namanya Iksan dan Tara. Oke? Kenapa mesti diawasin? Emang mereka kenapa, Pak? Mama mau jadi orang kaya apa enggak? Ya, kaya ya mau. Mau banyak duit apa enggak? Mau. Nah makanya ikuti semua omongan Papa. Oke, mulai sekarang kamu awasi gerak-gerik Iksan dan Tara. Jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Oke, jangan ketahuan. Oke? Oke, Pak. Oke. Ya, udah sana. Oke, ya udah. Permata merah delima itu sudah ada di rumah ini. Sekarang persoalannya adalah bagaimana aku mendapatkan permata merah delima itu. Beres semua. Udah rapih. Tinggal ini udah. Ya, sarapannya udah siap semuanya. Monggo. Iya. Mbak Jum, panggil Isyan ya. Suruh sarapan sama-sama. Njehnya. Ya udah Nyonya, ke dapur lagi ya. Ya. Dan Iksan, Tara dipanggil Nyonya ke bawah. Sarapannya udah siap. Iya, terima kasih. Sini ikut saya.
sarapanan. Tara, kenapa kamu tamar Bojum? Emang salah apa dia? Karena dia masuk ke kamar tanpa ketuk pintu lebih dulu. Dan dia tidak boleh melakukan itu. Pembantu tidak boleh melakukan itu. Beraninya kamu, Nadine. Beraninya kamu menghentikan aku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu berbuat kasar di rumah ini terhadap satu orang pun yang ada di sini, termasuk Bojum ataupun Atun. Tapi mereka cuma pembantu di sini. Walaupun dia pembantu bukan berarti kamu bisa semena-mena terhadap mereka, Tara. Walaupun gak punya sopan santun. Bojum udah biasa masuk kamar Ihsan tanpa harus ketok pintu. Kalau kamu nggak suka caranya Bojum, kamu bisa bicara dengan dia baik-baik tanpa harus kamu berbuat kasar terhadap dia. Oh, dengar ya. Selama aku ada di rumah ini, peraturannya berubah. Semuanya harus mengikuti peraturanku. Dan kamu, Nadine, karena kamu udah berani sama aku, mulai sekarang kamu akan kerja di rumah ini. Oke? Tunggu. Nadine, kamu tetap di sini. Tara, berani sekali kamu nyuruh Nadine seperti pembantu. Nadine ini sudah saya anggap anak saya sendiri. Kamu nggak berhak nyuruh-nyuruh dia kayak begini. Oh, gitu ya? Kalau ibu memang segitu sayangnya sama Nadine, berarti ibu udah gak perlu Ihsan lagi kan? Berarti kami pergi aja dari sini. Alasanku bertahan di sini adalah karena ibu. Tapi kalian gak tahu terima kasih. Ya udah, aku akan pergi dengan suamiku. Dan kau tahu, aku dan suamiku akan pergi jauh dari kalian semua. Ayo pergi, Mas. Ayo. Jangan Ihsan, jangan pergi. Mama kamu masih membutuhkan kamu. Jangan tinggalin mama kamu, Ihsan. Aku akan turuti semua apapun yang berhubungan dengan Tara. Tapi kamu jangan pergi. Nadine, kenapa kamu bicara dengan Tara seperti itu? Sekarang kamu menunduk dan cium kakinya. Kamu minta maaf padanya sekarang juga. Semua ini aku lakukan demi suamiku dan keluargaku. Aku berharap kamu bisa kembali lagi di pelukanku, Ihsan. Kamu tahu? Kayaknya aku mau sarapan di kamar aja deh. Sama suamiku. Jadi kamu anterin makanannya ke kamar aja ya. Cepat. Ayo sayang. Sayang, aku sangat merindukanmu. Dia bawain sarapan buat kita. Oh, apa ini? Roti? Oh, enggak. Aku sama Mas Manu nggak mau makan roti. Jadi tolong ganti menunya ya. Makasih.
Jangan khawatir sayang, nanti sarapannya dibawain ya. Itu dia sarapanmu, Mas. Apa itu? Oh, coba aku lihat ya. Jus. Kelihatannya nggak segar. Oh! Aduh, ya ampun, jatuh. Aduh, gimana nih? Nadine, bagaimana ini? Oh, Nadine, tolong bersihin ya. Jangan sampai kaki aku sama Mas Manu kena beling ini. Jadi bersihkan semuanya sekarang. Cepat! Masih ada tuh. Makasih ya. Non Tara nggak mau juga buburnya, Non. Iya, dia nggak mau. Biar Mbok Jum bikinin nasi goreng aja ya, Non. Makasih ya, Mbok. Mending Non ke bawah aja bareng Nyonya sarapan di sana. Ya, Gimana saya mau ke bawah? Nggak mungkin lah Tara mau saya ada di bawah untuk makan bareng bersama mereka. Non, mending Non ke bawah aja bareng Nyonya sambil nungguin nasi gorengnya jadi ya, Non. Nadine, duduk sini. Kita sarapan. Iya, Ma. Mumpung Tara nggak ada. Kok ada ya perempuan kelakuannya kayak nenek lampir gitu? Siapa suruh kamu duduk di situ? Tempat kamu bukan di situ. Shh, Nadine. Aku makan di belakang aja ya, Ma. Nggak apa-apa kok. Terus mana sarapan buat aku sama Mas Manu? Kenapa belum dianterin juga? Saya sama Mas Manu sampai harus keluar kamar. Masih dibuatin sama Mbok Jum. Apa yang kamu masak ini? Nih Mbok Jum bikinin nasi goreng. Tunggu. Biar aku cobain dulu rasanya enak apa enggak. Aku suapin kamu ya. Kamu cicipin. Ayo. Ini. Aku harus tahan kecemburuan ini. Aku yakin ini nggak akan lama. Oke, sekali lagi ya. Ngapain kamu masih di sini? Sana ke belakang. Ayo Mas, makan lagi ya.
Non Nadine yang sabar ya. Iya non, orang sabar itu disayang sama Gusti Allah non. Iya. Bener itu Non. Sabar ya Non, sabar. Makasih ya, Mbok. Matu, terima kasih. Iya non. Lumayan ya rasanya. Kok kalian nggak makan nasi goreng juga? Ayo. Nggak usah. Makasih. Oh ya udah. Setelah semua sandiwara yang aku jalani, sekarang aku harus bisa lihat dengan jelas kalau Tara itu sebenarnya jahat. Ishan, ayo tambah lagi ya. Nih aku ambil. Sudah. Tara, aku sudah kenyang. Kamu yakin? Ya, Benar kamu nggak mau tambah? terima kasih. Sayang, kamu kenapa sih? Ada apa? Hei, katakan ada apa? Perempuan ular itu lagi ngintip. Aku tahu, aku harus bikin dia lebih cemburu lagi sekarang. Ini semua ujian buat aku. Supaya aku jadi lebih kuat. Sayang, suapin aku jeruknya ya. Ayo sayang. Aduh, ini rasanya pedas. Tersiksa rasanya lihat semua ini. Tapi asal aku bisa ada di dekat kamu, aku rela jalani semua ini, Shan. Maafin aku Nadine, gara-gara Tara kamu jadi tersiksa begini. Semoga kamu bisa melewati semua ujian ini dan buktiin kalau kamu benar-benar tulus mencintai aku. Kenapa sayang? Tara, aku harus ke kantor sekarang. Kenapa kamu bawa piringnya? Aku mau membawanya ke dapur. Tara, Biar nggak pembantu apa-apa. aja yang beresin. Aku akan membawanya sendiri. Aku tahu, Shan. Kamu sebenarnya masih mencintai aku. Aku berangkat dulu ya. Hei, aku gak nganterin sampai depan gak apa-apa ya. Aku mau habiskan sarapanku dulu. Kamu hati-hati di jalan. Dah, sukses ya sayang. Maafkan aku Nadine. Maafkan aku telah membuatmu tersiksa seperti ini. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita. Aku sangat berharap kita bisa melewati semua cobaan ini. Maafkan aku Nadine karena aku telah berbuat bodoh. Aku mohon. Sekarang semua keberuntungan ada di pihakku. Keberuntungan, cinta, dan kekuasaan. Dan kamu Nadine, kamu akan terus menderita
Dan selama kamu masih berharap pada suami aku sangat senang. Bojo, Kenapa non? biarin aja saya mau makan ini nasi goreng suami saya. Masya Allah non, itu kan Nggak apa-apa. Saya akan makan bekas nasi goreng suami saya. ya Allah. Dengan memakan bekas suami aku merasa lebih dekat Bojo dengan suamiku. Aku merasa separuh jiwaku adalah suamiku. Kasihan banget non Nadine. Sampai segitunya ngabisin sisa makanan dan Ihsan. Ini semua gara-gara non Tara. Orang kok jahat banget ya. Ya Allah. Kenapa aku malah pergi ke kantor cuma buat menghindar dari Tara? Terus gimana sama Nadine kalau aku nggak ada? Bisa-bisa Tara terus-menerus nyerang Nadine dan bikin Nadine menderita. Aku nggak bisa biarin Tara nyakitin Nadine terus. Aku harus jauhin Nadine dari Tara. Kamu balik lagi? Aku kan terbiasa di kantor sama kamu, jadi kenapa kamu nggak ikut saja? Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian, Tara. Kamu tahu nggak? Aku ingin menghabiskan waktu bersama kamu, sayang. Kamu tahu, aku akan menemani kamu ya. Tapi aku siap-siap dulu. Kamu tunggu ya, 2 menit aja. Mau kemana? Enggak maksud Om. Om cuma khawatir aja. Kamu kan sekarang baru saja sembuh. Nanti kalau ada apa-apa gimana coba? Iya, suami aku ini nggak bisa jauh-jauh dari aku. Benar kan, sayang? Iya. Aku akan siap-siap dulu sebentar ya. Oke. Aku akan kembali. Baik. Hati-hati. Ini baju yang selalu dipakai Nadine di depan Ihsan. Kamu tahu Nadine, aku akan pakai baju ini. Dan itu akan sangat menyakiti dirimu. Sayang, gimana aku cantik nggak? Bajunya bagus ya? Ya, aku suka banget baju ini. Kenapa baju kesayangan aku dipakai sama Tara? Nadine pasti sedih banget ngelihat bajunya dipakai sama Tara. Maafin aku, Nadine. Aku nggak bisa belain kamu sekarang.
Sayang, kenapa kamu diam aja? Cantik nggak aku pakai baju ini? Hah? Iya, kamu cantik pakai baju apapun. Benar. Iya. Terima kasih ya Mas, terima kasih sayang. Sekarang kamu rasain apa yang aku rasa waktu lihat kamu bermesraan sama suamiku, Nadine. Rasa sakit ini gak seberapa dibanding sakit yang pasti dirasain Ishan waktu aku ngebiarin dia dibunuh sama Tara. Waktu aku ninggalin dia untuk Tara, aku terima semua hukuman ini demi kamu, sayang. Hei, kamu berkeringat sayang. Aku nggak apa-apa. Benar kamu nggak apa-apa? Ayo sayang, ayo. Nadine? Ayo cepat dong. Kamu gak sabaran banget sih, sayang. Aku sudah ada di sini. Karena istri aku cantik banget hari ini. Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu, sayang? Aku beruntung punya istri kayak kamu. Aku beruntung punya istri yang cantik dan baik kayak kamu. Ayo. Tunggu sayang. Ngapain kamu di sini? Masih berharap sama suami aku? Dengar ya, berhenti berharap. Karena maksudku Ishan sudah tidak ada lagi. Aku masih percaya. Suami aku Ihsan masih hidup. Kamu tahu? Kamu itu bukan majikan lagi di sini, Nadine. Dan itu karena kamu sendiri. Jadi jangan kurang ajar sama aku ya. Kamu tahu? Nyonya Nadine, hapus di pikiranmu bahwa Ishan masih suamimu. Oke? Karena dia adalah suamiku sekarang. Atau kalau tidak kamu keluar dari rumah ini. Kamu boleh merebut apapun dari aku, Tara. Tapi kamu tidak bisa menghilangkan rasa cintaku kepada suamiku. Jangan keras kepala, ular. Jauhi suami aku. Kamu mengerti? Karena dia adalah milikku. Tapi semua orang tahu bahwa Ihsan adalah suamiku. Semua orang akan membenci kamu karena kamu sudah merebut suamiku. Sana kamu. Tara. Ada apa ini? Gak ada apa-apa sayang. Ya, ada gangguan sedikit tapi udah aku beresin kok. Jadi, ayo kita pergi sekarang. Ayo. Tara, kenapa kamu maunya ke sini? Karena di sini gak akan ada yang ganggu kita, sayang. Tara, aku kangen banget ngeliat kamu jadi ular. Kamu gak bohong? Iya, aku nggak bohong. Aku kangen ngeliat kamu sebagai ular. Permintaan kamu akan aku kabulin, sayang. Aku
Aku paling ngeri sama ular, tapi aku nggak akan boleh kelihatan takut ataupun gugup di depan Tara. Kamu pantas mendapatkan ini, Tara. Ishan! Ishan! Kenapa lubangnya tertutup? Tara, Ishan, tolong kamu aku. di mana? Aku nggak bisa Tara, keluar. Tara, Ishan! kamu di mana sih? Aku nggak bisa nafas. Tara, Aku nggak bisa nafas. aku nggak bisa lihat kamu di Aku mana. nggak mau mati di sini. Ishan, tolong aku. Mungkin udah cukup. Kalau terlalu lama, nanti dia bisa mati kehabisan nafas. Dan aku nggak bisa dapetin informasi lagi dari dia. Aku butuh informasi. Ada apa antara dia dengan Nadine? Tara, apa kamu di dalam? Apa kamu di dalam? Kamu nggak apa-apa, Tara? Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa batu itu bisa nutupin lubangnya, Ishan? Aku nggak tahu. Tadinya aku lagi nyariin kamu. Tiba-tiba aku mundur-mundur dan nabrak batu ini. Aku nggak nyangka kalau batu itu nutup pintu lubang kamu. Kamu juga kelihatan pucat. Tara, sekarang aku bawa kamu ke dokter ya. Siapa mereka? Jangan sampai lolos. Kejar terus. Ayo cepat. Ya, bos. Gas terus. Di depan ke kiri, depan kiri. Potong jalan. Potong mobil, potong. Pak Chandra. Mau apa dia? Turun, 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 turun. Cepat, tangkap! Mau apa Anda sama saya? Yang jelas, saya mau semua harta kekayaan ayah kamu Indra. Jadi selama ini masalah yang ada di keluarga saya, itu karena kamu dalangnya? Benar sekali. Dan aku tidak akan berhenti sebelum kau dan bisnis keluargamu hancur semua lalu pindah ke tanganku. Sebentar lagi pun aku akan menjadi lebih sakti karena telah menguasai permata merah 5 ini.
aku pun akan lebih kaya karena telah menguasai harta keluarga Indra. Bawa dia ke markas. Baik, Bos. Ayo. Ayo. Aduh, Non Nadine teh jangan bantuin kita. Nggak apa-apa, Atun. Mbak Jum cuma seperti ini kok. Lagian daripada saya nggak ngapa-ngapain. Duh, Gusti Pangeran, Non Adin ini toh udah cantik, rajin. Jadi istri solehah lagi. Tapi sayang ya, sekarang lagi dapet cobaan. Tapi tenang aja Non, orang sabar itu disayang sama Gusti Allah. Ya gak Tun? Betul itu, Non. Makasih ya, Mbok. Iya. Atun. Kalian gak bisa kabur lagi sekarang. Pak Chandra berubah jadi luwak mukanya. Ternyata dia juga manusia jadi-jadian. Aku harus nelpon Nadine. Aku butuh bantuan Nadine buat hadapin orang yang jahat ini. Untungnya HP-ku sudah disetting. Telepon cepat ke Nadine di nomor 1. Jaga mereka. Jangan sampai lolos. Ya, Bos. Ishan. Angkat, Non. Cepetan angkat. Iya Non, cepetan angkat. Halo. Halo. Kenapa nomor Ihsan jadi nggak aktif ya? Coba saya telepon Tara. Iya Non. Angkat Tara. Dia nggak angkat-angkat telepon. Kenapa sih? Mama perasaan Nadine nggak enak, Mama. Maksud kamu kenapa? Tadi Ihsan telepon Nadine, Ma. Terus tiba-tiba mati begitu aja. Nadine coba telepon balik ke Ihsan, tapi telepon Ihsan tiba-tiba mati nggak aktif. Terus Nadine coba berinisiatif untuk telepon Tara. Tara juga gitu, Ma. Handphonenya mati begitu aja, Ma. Nadine khawatir takut terjadi sesuatu sama mereka, Ma. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sepertinya rencanaku berhasil. Tara dan Ihsan sudah masuk ke dalam jebakan Pak Chandra. Barusan Om dengar kalian membicarakan masalah Ihsan. Ini ada apa ya sebenarnya? Ihsan nggak bisa ditelepon, Om. Nadine khawatir takut ada apa-apa sama Ihsan, Om. Ihsan? Aduh, kemana lagi itu anak? Ya Tuhan, selamatkanlah keponakanku ya Tuhan. Jangan sampai terjadi apa-apa sama keponakanku itu. Kenapa sih harus terjadi sama dia? Kenapa? Ma, Nadine nggak bisa diam aja di sini, Ma. Nadine harus cari Ihsan, Ma. Kamu mau cari kemana? Ya kemana aja, yang penting Nadine bisa dapat informasi tentang Ihsan, Ma. Nadine permisi dulu ya, Ma. Mama tenang ya, Ma. Hati-hati. Gawat. Kalau Nadine mau ikutan juga,
bisa rusak rencanaku. Gimana sebaiknya kita lapor ke polisi aja? Oh, jangan. Mbak, jangan lapor kepada polisi. Kita harus tunggu dulu 2 kali 24 jam baru kita lapor. Begini saja. Saya akan hubungi koleha-kolehanya Ihsan. Siapa tahu mereka tahu keberadaan Ihsan. Saya akan coba cari. Mbak tenang aja. Sebentar. Ihsan? Tahu Pak Ihsan ada di mana, Mas? Maaf Bu, saya juga dari tadi nggak lihat Pak Ihsan Bu. Kemana ya Pak Ihsan ya? Bentar Mas, kalau gitu saya minta tolong panggilin security ya ke sini ya. Baik Bu. Makasih. Iya, ada apa ya Bu ya? Pak Zaki Iya. tahu nggak Pak Ihsan ada di mana? Saya nggak ngelihat tuh Bu, dari tadi Pak Ihsan ada di mana ya? Belum datang kali Bu ya? Iya, makasih. Iya, sama-sama. Permisi dulu Bu. Iya, mari. Ada di mana Ihsan? Jangan harap ada yang tolong kalian. Lepasin suami aku, jangan ganggu dia. Diam kamu ular sialan. Apa? Hah? Berubah kamu jadi ular. Coba berubah seutuhnya. Ku makan kalian. Hah? Gak mau kalian jadi ular? Gak mau? Kenapa? Gak berani kalian berubah jadi ular? Iya Pak. Bagaimana Pak Chandra? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Ya berkat bantuan Bapak semua lancar. Bagus kalau begitu. Itu artinya sebentar lagi semua kekayaan Ihsan akan jatuh ke tangan kita berdua. Ya kan? Ternyata Om Benny otak dari semua ini. Oh jangan khawatir. Jangan khawatir Pak Chandra. Saya sudah mempersiapkan semua berkas yang akan ditandatangani oleh Ihsan. Saya pastikan akan berjalan dengan lancar. Tenang saja. Saya akan atur semuanya. Ya. Aku gak akan maafin kamu. Oke. Baik. Ihsan? Nadine gimana? Gimana Ihsan? Nadine belum tahu Mama. Mbak, aku baru saja ditelepon sama penculiknya Ihsan. Ihsan diculik? Kok bisa sih? Siapa yang nyulik? Dia minta tebusan seluruh harta kekayaan Ihsan. Jadi ini rencana besar Om Benny. Dia benar-benar mau menguasai seluruh harta keluarga Ihsan. Tentu saja aku tidak mau menyerahkan semua itu, Mbak. Gak mungkin aku bisa serahkan. Aku kasihan sama Ihsan nantinya. Kalau dia kehilangan kekayaan, terus gimana nasibnya nanti? Ben, tapi kalau memang semuanya harus diserahkan untuk menebus nyawa Ihsan, aku rela. Iya bener Mbak, nyawa Ihsan itu lebih berharga daripada harta, daripada semuanya. Tapi... Udahlah Ben, kamu harus segera menyelamatkan Ihsan. Cepat Ben. Baik, demi Ihsan aku akan lakukan semuanya. Kalau begitu aku akan coba menyiapkan beberapa berkas yang nantinya akan ditandatangani oleh Ihsan.
Aku akan temui penculiknya. Nadine ikut Om. Gawat. Kalau Nadine mau ikutan juga, bisa rusak rencanaku. Kenapa Om diem aja? Gak ada salahnya kan Nadine pengen ketemu sama penculiknya Om? Iya, Om sangat mengerti sekali kamu ingin ikut melihat suami kamu. Tapi Om kira agak bahaya deh kalau kamu ikut Om. Soalnya Om takut nanti keselamatan kamu juga terancam. Lebih baik Om sendiri yang mengurusnya. Oke, kamu di sini aja ya. Ishan itu adalah suamiku Om. Aku gak mau terjadi apa-apa sama suamiku Om. Dan aku gak akan membiarkan suamiku dalam bahaya. Lagian kan ada Om yang bisa ngejagain kita kan? Iya, Om pasti jaga kamu, itu pasti. Kalau gitu aku ikut ya Om. Ya. Mama, berangkat ya Ma. Hati-hati, Pak. Kita sudah sampai. Itu tempatnya. Tempatnya serem banget Om. Iya, memang agak menyeramkan. Tapi kalau kamu takut, biar Om sendiri saja yang ke rumah itu ya. Iya Om aja yang masuk ya Om, soalnya Nadine bener-bener nggak bisa sepertinya Om. Oh, iya, Om tolong selamatin suamiku Iya, ya pasti. Om. Pasti akan Om selamatkan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Bagus dong. Kamu nggak perlu ikut masuk. Aku harus berpisah dengan Om Benny supaya aku bisa tolong Ishan. Iksan. Iksan. Om betul-betul prihatin lihat kondisi kamu sekarang, Iksan. Om sedih lihat kamu. Pak Chandra, tolong lepaskan ikatan keponakan saya. Saya nggak mau keponakan saya itu ikut terluka. Tolong. Saya akan berikan semuanya apa yang kamu minta. Tapi tolong selamatkan keponakan saya. Ini penting sekali, tolong dong. Saya sudah siapkan semua surat-surat yang perlu ditandatangani. Surat apa itu? Kenapa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka membawa aku ke sini? Dan kenapa Om ada di sini? Iksan, tolong kamu selamatkan nyawa kamu. Nyawa kamu tidak sebanding dengan harta yang kamu punya. Dan Om sudah siapkan semua yang harus kamu tandatangani. Tolong kamu tandatangani ini, tolong. Enggak Om, aku nggak mau melakukannya. Aku nggak akan pernah serahin semua aset yang aku miliki ke penjahat ini sekalipun mereka akan membunuhku. Aku tidak mau. Om dengar itu? Ayo, saya sudah Apa ini? Kamu hanya perlu tanda tangan ini kemudian kamu serahkan semua harta yang kamu punya. Dan kamu selamatkan nyawa kamu. Awas! Aku nggak mau. Ayo Iksan, tanda tangani itu. Ayo tanda tangani. Aku nggak mau tanda tangan. Ayo Iksan, tanda tangani itu.
Kamu harus pikirkan nyawa kamu dibandingkan harta yang kamu punya. Kamu tinggal tanda tangani saja. Akan kubunuh ibu dan adik kamu di Australia. Jangan libatkan Mama Iksan dan adiknya. Tolong, please, jangan. Jangan Pak Chandra, jangan lakukan itu. Saya nggak peduli. Saya tidak akan ragu-ragu untuk menghabisi mereka di sana. Saya minta mamanya Iksan dan adiknya jangan diganggu. Iksan, tolong kamu tanda tangani sekarang. Tolong, ini demi mama dan adik kamu, tolong dong. Ayo, tanda tangani sekarang juga. Ada apa sama Mas Manu? Apa mungkin di dalam diri Mas Manu masih ada rohnya Ishan? Kenapa dia seperti ini? Ular siapa itu? Kalau Tara tidak bisa jadi ular, berarti ada ular lain yang membantu mereka. Tolong aku. Nadine. 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 Kenapa Mas Manu manggil-manggil nama kamu? Kenapa bukan manggil nama aku? Karena mungkin di dalam hatinya, cinta Ishan lebih besar ke aku daripada Mas Manu ke kamu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Oke, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Tara, kamu harus bisa ubah sikap kamu di rumah Ishan. Kamu nggak boleh seenaknya sendiri di sana. Apa maksud kamu? Mulai sekarang, aku nggak akan pernah tinggal diam. Kalau kamu bikin ulah, siap-siap aja kamu terima pembalasan aku. Ishan, kamu baik-baik aja kan? Mas Manu,
Kamu baik-baik aja, Mas? Iya, aku nggak apa-apa. Syukurlah, dokter bilang kalau kamu siuman, kamu bisa segera pulang. Mas Manu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihsan, kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Ihsan, sebenarnya tadi apa yang terjadi? Sebaiknya Tara sendiri yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. perempuan ular ini mau jebak aku di depan keluarganya Ihsan. Tara, coba kamu cerita sama Mama. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tadi waktu kami lagi di jalan, tiba-tiba ada orang yang menghadang kami. Terus mereka bawa kami ke hutan. Mereka mau bunuh kami tadi. Tiba-tiba Nadine datang dan nyelamatin kami di sana. Nadine, terima kasih ya. Mama berhutang budi sama kamu. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu nasib Ihsan gimana. Sial. Gagal lagi. Gagal lagi. Chandra. Ayo, Ihsan. Ayo. Sial. Halo Pak Chandra. Kamu kerjanya gimana sih? Kok kerja nggak becus? Saya nggak mau tahu. Mulai dari sekarang kita atur lagi dari yang baru, oke? Saya nggak mau tahu semua kekayaan Ihsan itu akan jatuh ke tangan saya. Ngerti kan? Jadi Om Benny dalang semua ini. Om benar-benar jadi duri dalam daging di keluarga ini. Om itu udah kayak ayahku sendiri. Om tega banget sih mempertaruhkan nyawa demi harta. Om bisa jelaskan. Om nggak perlu melakukan itu semua. Kalau Om minta sama saya baik-baik, saya akan serahin semuanya. Semuanya, Om. Ihsan. Karena kamu tidak tahu apa yang Om rasakan selama ini. Om hanya jadi bayang-bayang kamu. Kamu hidup dalam kemewahan, sedangkan Om hanya jadi parasit. Kami nggak pernah anggap Om parasit. Om diterima di rumah ini dengan tangan terbuka. Om bisa bebas melakukan apa saja. Om punya jabatan penting di kantor. Kurang apa lagi, Om? Om Benny benar-benar jahat. Kamu tidak tahu rasanya seperti apa. Karena kamu tidak pernah jadi orang miskin. Ah! Ah! Jangan lari, Om. Selamat sore, Bu. Kami minta izin untuk melakukan rekonstruksi hari ini kepada tersangka Nadine dalam kasus pembunuhan saudara Ben. Baik, Pak. Silahkan. Terima kasih.